hantaman gelegar meteor itu menabrak bumi kalian di akhir zaman terjadi pada hari Jumat. Selepas kalian melaksanakan sholat subuh, kata Nabi. Menjelang pertengahan Ramadan, saya sarankan, pokoknya tanggal 12-13 ya, borong kurma sebanyak-banyaknya, bawa ke kamar hotel. Dan memang sehabis itu teknologi sudah tak ada, maka untuk pulang ke Indonesia sepertinya tidak bisa. Sudah berniatlah untuk berbaiat dengan Imam Mahdi di sana, karena setelah hantaman meteor di bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, baru bulan Muharramnya Imam Mahdi itu dibaiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Rabbi lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amma ba'du. Ikhwati fillah, hadis dhaif tetap sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Demikian menurut para ulama mustalahul hadis. Hadis dhaif dia masuk dalam hitungan hadis ahad. Urutan tingkat hadis ahad itu yang pertama sahih, yang kedua hasan, yang ketiga dhaif. Maka adab-adab tentang hadis dhaif kita semua sudah tahu. Dia tidak jadikan landasan akidah, dia tidak bisa jadikan dalil dan hujjah dalam urusan usuluddin, urusan pokok agama, tapi dia bisa dipakai dalam urusan fadail amal. Hadis dhaif juga tetap dimuliakan dan naik derajatnya apabila ditopang oleh hadis dhaif yang lainnya dari jalur riwayat yang berbeda-beda, maka naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Hadis dhaif tetap lebih ditinggikan perkataan Rasulullah dibandingkan perkataan manusia manapun di bumi ini. Hadis dhaif apabila dia terjadi sesuai dengan kenyataan, apabila hadis dhaif itu berbicara tentang masa depan, maka hadis dhaif ini naik statusnya menjadi sahih dan kita wajib meyakininya. Nah, sekarang kita bicara tentang hadis dhaif berkaitan dengan apa yang dikatakan Rasulullah, nanti hantaman gelegar meteor itu menabrak bumi kalian di akhir zaman terjadi pada hari Jumat. Selepas kalian melaksanakan sholat subuh, kata Nabi, di tengah bulan Ramadan. Bila kalian mendengarkannya, maka pulanglah cepat ke rumah. Tutup pintu rumah kalian dan tutuplah jendela kalian. Semua ventilasi tutup. Masuklah kalian ke dalam kamar dan kuncilah pintu kamar kalian. Dan berselimutlah, sujudlah ke arah kiblat dan bacalah Subhanal Qudus, Subhanal Qudus, Subhanal Qudus, Rabbunal Qudus. Yang melakukan ini dan membaca ini, dia akan selamat. Yang tidak melakukan ini, maka dia akan celaka binasa. Ketika Nabi mengatakan, kamu selesai sholat subuh hari Jumat pertengahan bulan Ramadan, itu pasti yang dimaksud Nabi adalah orang-orang yang selesai sholat subuhnya di Mekah Madinah, ya, bukan di daerah-daerah yang lain dari muka bumi ini. Maka yang lain menyesuaikan saja pada jam yang sama. Terjadi hantaman besar ke atmosfer bumi kita. Selepas hari raya haji kemarin, ada seorang ustadz baru ketemu dengan saya kemarin di Jogja. Dia berkata bahwa ustadz tersebut berjumpa dengan Habib Rizik Syihab. Dia menyampaikan 3 hari berturut-turut saya berdoa terus
kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pertemukan hamba di sini dengan seorang walimu, orang yang sangat bersih hatinya, dengan seorang walimu, orang yang sangat engkau cintai, dengan seorang walimu, orang yang sangat dikenal dan sangat dicintai oleh orang beriman. Maka ternyata ada orang yang mengajaknya di hari yang ketiga setelah dia berdoa begitu, mengajak untuk berjumpa dengan Habib Rizik Syihab. Disitulah dia merasa yakin doanya ini Allah arahkan dan Allah kabulkan. Berjumpalah saya dengan Habib Rizik Syihab, katanya. Beliau mengatakan kondisi Mekah hari ini sangat mencekam. Kondisi Mekah hari ini sangat menegangkan. Ketegangan hubungan antar keluarga kerajaan, ketegangan hubungan antara penguasa dengan kaum muslimin di Arab Saudi, khususnya orang beriman. Ketegangan hubungan ini begitu sangat terasa. Hari ini imam-imam Masjidil Haram pun sudah tidak diizinkan berinteraksi dengan masyarakat, dengan kaum muslimin. Dia kayak masuk dalam pasungan penjara gitu. Dibawa jadi imam, langsung dikeluarkan, ya, dan tidak boleh berbicara, tidak boleh menerima tamu, tidak boleh berkomunikasi dengan siapapun daripada warga dan masyarakat kaum muslimin, walaupun orang Makkah asli. Tegang sekali keadaan sekarang. Seperti yang kita tahu, Arab Saudi sejak 3 tahun belakangan ini sudah menjadi negara liberal, bukan lagi negara bersyariat ya, tapi negara liberal. Satu demi satu pintu-pintu jahiliyah dibuka lebar-lebar di sana. Dan kita sudah paham ini. 3 orang putra para pangeran ini, penguasa militer dan kekuasaan kekayaan di Arab Saudi, sedang perang dingin, yaitu Mut'im bin Abdullah, ini anak kandungnya Raja Abdullah yang dulu. Kemudian Muhammad bin Salman, anak kandungnya Raja Salman sekarang. Kemudian Khalid bin Talal, anak kandungnya Pangeran Talal. 3 orang ini perang dingin. Sementara mereka punya militer masing-masingnya di Arab Saudi. Mereka juga punya senjata, mereka juga punya kekayaan. Dan mereka sudah memperlihatkan saling ingin jatuh-menjatuhkan. Mereka hanya menunggu Raja Salman ini meninggal dunia. Raja Salman meninggal dunia, pasti yang 3 ini akan perang, memperebutkan kekuasaan siapa yang akan memimpin Mekah, Madinah, dan Arab Saudi. Nah, kita kembali kepada topik kita tentang hantaman meteor di tengah bulan Ramadan. Kalau kita hubungkan dengan pernyataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dengan sanad yang dia dari Mujarir, bahwa meteor inilah yang akan menimbulkan dukhan. Nah sekarang, saudaraku, coba antum buka di kalender Hijriah kita 1441 Hijriah. Sekarang kita di 1441 Hijriah ya. Buka di kalender. Lihat hari apakah tanggal 15 Ramadan besok. Tanggal 15 Ramadan besok hari apa? Antum akan temukan sebuah fakta, Ramadan 1441 Hijriah, pertengahan Ramadannya atau tanggal 15 Ramadannya tepat hari Jumat. Saya tidak memberanikan diri mengatakan pasti, tetapi qadarullahnya dengan kondisi-kondisi gonjang-ganjing yang ada, huru-hara yang ada, semua syarat-syarat yang mengelilingi syarat-syarat terjadinya hantaman meteor itu, seluruhnya sudah memenuhi syarat untuk mengalami hantaman meteor. Nah, bertepatan Ramadan besok itu tanggal 15 Ramadannya pas hari Jumat. Kita lebih baik melakukan persiapan amal yang lebih baik kita persiapkan diri kita, dan kalau seandainya kita bisa melakukan persiapan yang sifatnya kebendaan, persiapkan sekarang. Kalau Nabi perintahkan persiapkan makanan yang bisa bertahan selama 1 tahun. Ini pada kawan-kawan semua, saya sarankan masing-masing antum siapkanlah apa kira-kira bisa bertahan selama 1 tahun makanan, khususnya mendekati Ramadan. Andai ia benar terjadi, maka
gelap gulita 40 hari 40 malam, mau kemana? Air nggak ada, karena teknologi akan musnah dengan hantaman meteor itu. Kalau kita di lantai sekian hotelnya, capeknya luar biasa turun naik, kegelapan gelap gulita, makanan kemana mau dicari? Oke, banyak orang jual kurma, mungkin bisa kita borong kurma di sana. Lalu bagaimana keluarga yang ada di rumah? Namun, seandainya ini keliru dan meleset, kita semua wajib bersyukur. Tapi kalau ini tepat dan benar, maka kita sudah melakukan antisipasi dan persiapan yang patut dan pantas. Saudara seimanku, dimanapun berada, setiap kita harus berpikir kemana harus pergi di masa-masa berat dan sulit tersebut, dan apa persiapan kita. Persiapan yang terkuat dan terbaik itu adalah doa, amal soleh yang banyak. Doa dan amal soleh yang banyak, doa amal soleh yang banyak, tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh tidak semua orang memiliki kemampuan untuk melakukan persiapan, apalagi pergi ke daerah perbukitan, membangun sebuah perkampungan muslim dan sebagainya, seperti yang saya sarankan. Ya, menyiapkan makanan. Banyak juga di antara kita yang fakir, yang miskin, yang tidak memiliki kemampuan untuk itu. Maka yang terbaik itu adalah merapatlah ke perkampungan muslim yang sudah ada dan katakan pada pemilik perkampungan muslim itu, saya siap menjadi pelayan apa saja. Mungkin melayani bagian mengambil rumput-rumput ternak, mungkin melayani bagian membersih-bersihkan masjid dan sebagainya. Ambil kaplingan apa saja yang bisa kita kerjakan agar kita bisa bersama dalam satu komunitas orang-orang beriman di sebuah perkampungan. Perkampungan itu yang harus memenuhi syarat, jauh dari laut, tinggi dari laut, jauh dari gunung berapi, jauh dari kota, di tempat yang subur, punya sumber-sumber mata air, bukan sungai ya, sumber-sumber mata air, dan bisa bercocok tanam kita di sana, dan bisa beternak, bertani. Inilah syarat-syaratnya. Syukur-syukur kalau langsung bersebelahan dengan hutan lindung. Nah, saudaraku yang dimuliakan, untuk yang akan berangkat ke tanah suci bulan Ramadan ini, mendengarkan nasihat ini, maka tawakal pada Allah, berangkatlah. Coba di situ menjelang pertengahan Ramadan, saya sarankan, pokoknya tanggal 12-13 ya, borong kurma sebanyak-banyaknya, bawa ke kamar hotel, borong air minum, ya. Kalau seandainya tidak terjadi apa-apa, maka kurma itu bisa dibagi-bagi pada orang puasa, ya, bisa kita sedekahkan. Kalau terjadi apa-apa, minimal selama 40 hari 40 malam kita di kamar itu, kita sudah ada antisipasi, kita sudah ada kurma, kita sudah ada air bersih, air minum. Ini bagi yang berangkat umroh ya, untuk tahun 1441 Hijriah besok ini. Dan memang sehabis itu teknologi sudah tak ada, maka untuk pulang ke Indonesia sepertinya tidak bisa. Sudah berniatlah untuk berbayat dengan Mahdi di sana, karena setelah hantaman meteor di bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, baru bulan Muharramnya Imam Mahdi itu dibayat. Dan antum ada di sana. Cuma nggak tahu bagaimana cara antum berinteraksi, sementara mungkin saja antum nggak pandai bahasa Arab, ya, bahasa Inggris juga belepotan, kenalan di sana nggak ada, semua orang pada panik seluruhnya. Tapi saya yakin pasti ada solusi dalam setiap kesulitan. Tak mungkin pula Allah akan menyanyiakan para tamu-tamunya, pasti ada kesulitan. Sebanyak apapun kekacauan di situ, tetap saja ada solusi yang akan diberikan. Kalau memang kita syahid di sana, Masya Allah, alangkah indahnya ya, syahid di tanah suci. Baik, saudaraku yang kami cintai, inilah kabar dari saya, informasi dari saya, buat kita yang di Indonesia, buat kita yang di tanah suci sana, dan buat kita yang berencana untuk berangkat pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan bagi kita yang hidup di kampung-kampung ini, kita yang ada di daerah ini, buatlah ide-idenya, lalu kerjakan ide-ide ini, buatlah. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.